balik lagi bersama aku Ansa Manani di podcast HIMSI, podcast resmi dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Untuk kita ngobrol-ngobrol santai seputar jurusan dan juga dunia perkuliahan. Oke, hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu mahasiswa baru yang sudah berprestasi. Oke, langsung aja kita sambut, ini dia Aris dan Alina. Halo semuanya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Mungkin bisa perkenalan singkat dulu ke penonton kita. Boleh dari Alina dulu. Kenalkan, nama aku Alina Silva Falia, biasa dipanggil Alina, sebagai juara 1 di Tagar Republik Dharma Jaya 2020. Oke, izin perkenalkan diri. Nama saya Aris Apriyadi, biasa dipanggil Aris. Saya merupakan mahasiswa aktif Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya tahun 2024. Dan alhamdulillah sekarang semester 2 Prodi Sistem Informasi. Kemudian di tahun ini diamanahkan sebagai juara 1 Putra Duta Ginting Dharma Jaya tahun 2020. Oke, kalian kan mahasiswa baru ya. Gimana nih rasanya pindah dari dunia sekolah sampai ke dunia perkuliahan yang awalnya tadinya siswa jadi mahasiswa? Tuh, boleh diceritakan ke penonton kita. Dari Aris tuh boleh? Oke, jadi menurut saya dari seorang siswa beralih ke jadi seorang mahasiswa ya Kak. Ya. Menurut saya merupakan tantangan yang luar biasa ya Kak. Waktu itu pada saat saya menjadi seorang siswa, saya merupakan seorang siswa yang cukup aktif di berbagai organisasi Kak. Banyak organisasi yang saya ikuti karena saya suka di hal tersebut. Namun pada saat saya masuk menjadi seorang mahasiswa, saya pernah berpikir bahwasanya saya tidak ingin mengikuti sebuah organisasi di kampus. Karena saya takut tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Karena seperti yang kita tahu ya Kak, bahwasanya kalau misalkan kita di sekolah dan juga di kampus itu berbeda. Ketika kita di sekolah, kita bisa dibimbing oleh guru, diarahkan bagaimana tujuan kita ke depannya. Tetapi ketika kita menjadi seorang mahasiswa, kita dituntut untuk bisa mandiri, bagaimana cara kita untuk bisa memanajemen waktu dengan baik, sehingga waktu kita untuk membagi seperti di jam perkuliahan dan juga untuk berorganisasi itu bisa balance dan juga seimbang agar tidak kuliahnya juga terbengkalai gitu Kak. Itu sih. Kalau dari Alina sendiri gimana? Oke, kalau dari aku sendiri nggak jauh sama yang dibilang Aris tadi Kak. Dari tantangan tuh lumayan besar banget buat aku, kemudian dari sistem menjadi mahasiswa. Pertama tuh dari mulai adaptasi lingkungannya ya Kak ya, karena lingkungan di sekolah sama di kampus tuh menurut aku beda banget, jarak perbedaan itu sangat jauh, dan aku harus bisa beradaptasi dengan lingkungan baru itu. Terus juga mulai dari sistem belajarnya yang mandiri, sampai kayak Aris bilang tadi, biasanya kalau kita di sekolah kita diarahkan oleh guru, tapi ketika di kampus kita dituntut untuk mandiri. Kita kalau misalnya kita belum ngumpul tugas, harus kita sendiri yang ingat, nggak ada diingetin sama dosen-dosennya gitu. Jadi harus mandiri ya. Iya benar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa sih kalian milih sistem informasi sebagai jurusan di perkuliahan kalian? Apa karena ada cita-cita atau karena ada inspirasi tertentu gitu? Boleh dari Alina dulu. Oke, kalau dari aku sendiri, alasan aku milih prodi sistem informasi itu salah satunya karena aku ada ketertarikan Kak di teknologi. Karena sebelum mulai dari SMA aku udah mulai cari tahu jurusan-jurusan gitu kan, mulai konsul, guru, terus juga udah ngobrol sama orang tua aku, dan ternyata sistem informasi ini nggak cuma mengarah ke teknologi saja Kak, tapi kayak bisa bisnis dan lainnya kan. Terus juga aku dapat dukungan dari orang sekitar aku, salah satunya orang tua aku, karena prospek kedepannya untuk sistem informasi itu sangat bagus dan sangat menjanjikan. Jadi aku makin yakin buat ngambil sistem informasi. Oke. Kalau dari Aris sendiri gimana? Kalau dari aku berbanding terbalik sih Kak dari Alina. Kalau misalkan Alina tertarik di dunia teknologi, kalau misalkan aku tuh lebih ke sosum sebenarnya, lebih tertarik untuk bisa show up gitu di luar. Jadi kayak untuk seperti di IT, kayak di depan komputer, di depan laptop itu udah bosan. Jadi tetapi saya melihat dari sudut pandang lain, bahwasanya di prodi sistem informasi khususnya di Dharma Jaya, sebelum saya masuk di sini kan saya pasti cari tahu dulu ya Kak, prodi-prodi yang bagus di kampus ini, dan saya melihat sistem informasi itu cukup baik, bahwasanya
prospek kerja di prodi sistem informasi juga cakupannya cukup luas gitu. Oke, kakak mau tanya juga nih, kan kalian ini masuk di jurusan sistem informasi. Apa yang buat menarik dari jurusan sistem informasi sendiri menurut kalian pribadi, menurut kalian dari sudut pandang mahasiswa baru? Menurut kalian gimana nih? Boleh dari Aris dulu boleh? Oke, jujur ya Kak, kalau misalkan aku waktu itu cari tahu di prodi di Dharma Jaya, saya tuh melihat dari akun Instagram. Yang pertama saya lihat dari akun Instagram sistem informasi. Terus saya juga lihat dari himanya. Saya lihat dari hima yang paling menarik, yang paling aktif gitu. Kayak followersnya banyak, kemudian postingannya juga aktif, menarik gitu Kak. Jadi waktu itu ada dua pilihan ya Kak. Ada prodi lain yang saya minati, tapi ada faktor pendukung lain yang mengharuskan untuk aku bisa lanjut di prodi sistem informasi Dharma Jaya. Jadi alasannya agak agak aneh, tapi emang gitu, soalnya ceritanya juga di sosial media gitu. Oke, karena itu ya, karena cari tahu di sosial Instagram. media. Kalau dari Alina sendiri gimana tuh? Oke, kalau dari aku sendiri, aku tertarik dari sistem informasi itu pertama dari coding sih Kak. Karena menurut aku coding itu kayak keren banget gitu loh Kak, dilihat kayak bisa ngejalanin program. Tapi aku dulu belum tahu yang namanya codingnya, dan kan bisa ngejalanin programnya dari mulai awalnya aja aku nggak tahu. Jadi itu sih sempat aku ketertarikan aku. Oke, pada Alina sendiri tadi dari codingan ya. Kalau kesulitan dalam belajar ada nggak nih dari kalian nih? Sejauh ini aman sih Kak, karena dosen-dosen khususnya di prodi sistem informasi itu cara menjelaskan materinya itu mudah dipahami oleh mahasiswanya. Jadi kita juga bisa menyerap ilmunya dengan baik gitu Kak. Kalau aku ada sih Kak jujur. Mungkin dari mata kuliah yang materinya tuh belum pernah aku tahu sama sekali, terus langsung ketemu di dunia perkuliahan. Jadi menurut aku itu susah banget, dan untungnya teman-teman sekitar aku tuh bisa diajak bekerja sama gitu kan. Jadi aku bisa tanya kalau misalnya apa bisa, aku juga bisa belajar bareng. Kalau boleh tahu mata kuliah apa tuh yang sulit tuh apa tuh? Kalau dari aku sendiri ya Kak, Iya. kalau menurut aku tuh mata kuliah algoritma dan pemrograman Kak, itu super duper sulit banget karena menjalani program pakai logika, terus juga mikirin logikanya aja susah banget, terus harus dicampur dengan pemrograman tuh susah banget. Kakak juga dulu susah itu ya, algoritma. Susah banget. Soalnya kakak juga dari SMA, bukan Iya. dari SMK gitu. Apalagi aku IPA juga ya Kak. Iya, sama dong. Sama dari kita. Jadi nggak tahu banget Tentang IT juga Iya. program itu baru basic banget. pemrograman jadi satu sama logika tuh. Sulit ya, ternyata algoritma itu buat mahasiswa baru sangat-sangat sulit. Iya. Kalau ada Aris sendiri gimana? Ada nggak? Sebenarnya sama sih Kak pemrograman, tapi untungnya kita itu diajarinnya dari awal, jadi kayak dari basic-basicnya sebelum kita mengenal lebih lanjut lagi kan kita beda ya Kak, ada yang dari SMK, ada yang dari SMA. Untungnya kita itu bisa meratakan gitu Kak, nggak langsung nge-push dari SMK yang mereka udah tahu basicnya, jadi kita itu dikasih tahu juga basicnya. Tapi ada juga matkul yang benar-benar bikin pusing ya Kak, karena emang dari dulu juga bikin pusing sih materinya. Matkul statistika sih Kak. Baru dapat semester 2 ini ya? Iya. Kalau semester 1 itu matematika diskrit kan? Oh iya, Matematika diskrit. Nah, sekarang kakak mau tanya nih, dosen ter-the best menurut kalian selama Wow. kalian menjadi mahasiswa? dosen ter the best. Iya. Sejauh ini menurut aku semua dosen sistem informasi itu the best. Iya, benar. Gak ada yang gak the best karena dosen-dosennya juga berkualitas, terus juga cara ngajar yang menarik-menarik. Ramah juga sama mahasiswanya. Jadi kita juga mau negor dosen itu nggak canggung gitu kan? Iya. Iya, benar. Tapi kalau ditanya dosen terbaik, Aku bakal jawab siapa? Boleh sebut nih Kak? Boleh dong, boleh. Kayaknya sama. satu, dua, Iya. Bu Halimah. Baliknya, basis data ya berarti. Iya. Iya, karena menurut aku basis data itu matkul yang
gampang dipelajari, Iya. maksudnya cepet nyambung gitu. Nyambung. Mas data berarti ya. Iya. Oke, dari kalian sendiri nih, kalian kan duta genre ini ya. Nah, kakak mau tanya nih, duta genre itu sebenarnya apa sih? Kakak kan juga belum tahu nih apa. Boleh dijelasin dari Aris dulu lah, nggak apa-apa. Oke, jadi duta genre pastinya teman-teman juga udah nggak pada asing ya kan dengar apa itu duta genre, apa itu genre. Jadi sebenarnya duta genre itu merupakan role model yang memberikan tempat atau ruang bagi para remaja untuk bisa menghindari 3 permasalahan yang sering dialami oleh para remaja. Ada 3, yang pertama itu ada pernikahan usia-anak, seks pranikah, dan juga nafsa. Nah, tugas kita sebagai duta genre, kita itu memberikan edukasi, memberikan wawasan kepada remaja-remaja yang ada di sekitar kita, teman sebaya kita, untuk bisa menghindari hal-hal tersebut. Karena hal tersebut juga memiliki dampak yang sangat luar biasa, Kak. Yang nantinya ditakutkan akan menghambat Indonesia emas pada tahun 2045. Jadi sebagai edukasi gitu ya, Iya, untuk benar. generasi muda. Nah, kakak juga mau tanya nih, nah apa sih tantangan terbesar kalian selama menjadi duta genre? Oke, kalau dari aku sendiri, tantangan terbesar aku sebagai duta generasi berencana itu menjadi contoh yang baik untuk masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhkan 3 ancaman kehidupan bagi remaja, yaitu pernikahan usia anak, seks pranikah, dan juga nafsa atau narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya. Karena seperti yang kita tahu ya Kak, bahwasanya kalau misalkan masa remaja itu masa yang rentan gitu Kak, rentan terpengaruh baik hal positif dan juga negatif. Maka dari itu peran kita sebagai duta genre, kita harus memberikan pemahaman bahwasanya kita bisa melakukan hal-hal yang positif untuk terhindar dari permasalahan-permasalahan yang sering dialami oleh remaja. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Kalian kan sebagai duta genre nih, pasti ada prosesnya dong sampai terpilih menjadi duta genre. Itu boleh diceritain ke penonton kita? Makanya banyak banget ya, Lin. Banyak banget dari mulai tes kemudian sampai karantina itu kurang lebih memakan waktu 2 bulan ya. 2 bulan. Yang pertama itu kita daftar online dulu ya. Kita daftar online, kemudian dari banyaknya peserta yang ada, kita lanjut ke babak tes tertulis. Di tes tertulis itu diambil 40 besar, Kemudian para peserta yang lolos di tes tertulis itu lanjut ke tes pemahaman. Di tes pemahaman diambil 30 besar. Kemudian yang terakhir yaitu ada tes wawancara. Tes wawancara itu menentukan untuk kita menuju ke finalis. Jadi nanti para finalis itu ada 20 orang yang dikarantina dan juga akan menuju ke grand final. Kalau dari karantina sendiri itu Iya. dilaksanakan kurang lebih selama 1 bulan, dan itu dilaksanakan saat mahasiswa-mahasiswa yang lain libur semester. Bener banget. Kita nggak libur sama sekali, jadi kita benar-benar setiap hari Kampus, ya. Senin sampai Minggu nggak Dari libur sama sekali. pagi sampai Dari malam. jam 7 pagi sampai jam 9 iya, malam. jam 9 malam. Itu dilakukan tiap hari selama kurang lebih sebulan. Iya, betul. Setelah mengikuti karantina ya, kurang lebih hampir 3 grand final. Iya. Kita ada tes terakhir yaitu deep interview Jadi di deep interview itu kita kayak sebagai sebagai penilaian penilaian akhir. akhir Mbak, untuk bisa jadi top 5. Jadi nanti pada saat kita deep interview itu kita seperti tes wawancara, kemudian nilai itu menjadi acuan untuk para dewan juri dan juga panitia menentukan 5 besar gitu. Berarti pas libur tadi itu gak libur Iya, kan? bener, Gak nggak libur libur, sama kan? sekali. Gak libur 1 bulan pun gak libur. Iya, saya aja nggak pulang kampung, Kasian karena banget. karantina ini. Tapi memuaskan sih Kak, karena hasilnya juga sesuai dengan benar. apa yang kita usahakan gitu. Bener banget. Jadi proses tidak mengkhianati Bener hasil. banget. Kakak mau tanya juga, kan kalian selama jadi duta genre pasti ada kesulitan dong ya. Terus cara kalian handle kesulitan itu gimana? Kesulitan kayak apa nih Kak? Kesulitan selama menjadi duta genre. Oke, kesulitan menjadi duta genre.
Kalau dari aku sendiri ini sih Kak, kadang-kadang kalau misalkan berbicara di depan umum itu kadang masih suka grogi. Padahal kita kan harus bisa tampil di depan gitu Kak. Kita harus diwajibkan untuk bisa tampil di depan. Kita harus pede gitu di depan. Tapi hal tersebut masih kita ini sih Kak, masih kita biasakan. Jadi kita semakin sering berbicara di depan umum, kita harapannya bisa lebih enjoy lagi ketika berbicara di depan umum, sehingga audiens yang mendengarkan apa yang kita sampaikan juga dapat terserap ilmunya dengan baik gitu Kak. Kalau dari aku sendiri sebenarnya sama banget Kak, kayak tantangannya tuh di grogi ketika kita ngomong di halayak ramai. Itu karena mungkin belum terbiasa ya kayak terus daftar menjadi duta genre dan menjadi juara satu di duta genre itu pasti bakalan banyak banget ngomong di depan umumnya dan juga pasti bakalan grogi. Cuma cara aku ngatasinnya itu, aku kadang suka latihan depan kaca juga Kak. Karena kayak seperti podcast sekarang ini sebenarnya aku grogi banget, tapi kayak aku coba karena sesuatu yang gak dicoba tuh kita nggak bakal tahu hasilnya gimana ya Kak. Bahkan podcast ini lebih grogi ya daripada kita ngomong langsung di depan umum. Bener. Tapi hal tersebut juga bisa ditanggulangi ya. Iya. Ada latihan di depan kaca. Kemudian kalau aku sih lebih ini sih Kak, apa ya, berusaha tenang. Kalau misalkan kita udah di depan, kita kayak atur pernapasan gitu biar nggak krempol. Oke kan, kalau kalian bisa kasih satu pesan nih buat mahasiswa baru yang kurang aktif atau yang ragu-ragu buat ikut hima atau organisasi, kalian mau nyampain apa nih? Dari aku, kalau menurut aku jangan takut mencoba guys, karena sesuatu yang kayak kita ngomongin tadi, sesuatu yang nggak dicoba tuh kita nggak akan tahu hasilnya. Bener banget. Mungkin dengan kalian ikut organisasi atau hima itu bisa nemuin passion kalian, minat bakat kalian tuh ada di mana. Kayak bener banget. Jadi buat teman-teman yang masih ragu buat kayak join di organisasi di hima, kemudian di UKM, jangan takut karena nggak bakal nyesal. Banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di luar akademik kita. Jadi itu juga menjadi apa ya, menjadi bekal kita untuk bisa nantinya kita bisa untuk kayak ya jadi bener banget. Bener banget. Ya bener banget buat teman-teman yang masih ragu nih kayak untuk join ke organisasi baik hima kemudian UKM, jangan ragu karena banyak banget ilmu dan juga feedback yang kita dapatkan, banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di luar akademik kita, karena biasanya hal-hal yang kita temui di akademik dan juga di non akademik itu berbeda. Kita kalau misalkan di kelas itu hanya mendapatkan ilmu dan juga pengetahuan tentang seputar jurusan kita. Kalau misalkan kita join di organisasi di luar akademik, kita bisa menambah wawasan baru, kemudian menambah relasi yang nantinya berguna untuk kita di masa depan. Nah, kalau kalian bisa kasih tips nih buat penonton kita yang bisa aktif kayak kalian berprestasi tapi tetap enjoy selama perkuliahan, boleh dikasih tips? Boleh kamu dulu. Sebenarnya nggak aktif-aktif banget sih Kak, tapi tips dari aku yang pertama, kita harus mementingkan skala prioritas. Kita nggak boleh lupa sama kegiatan atau tanggung jawab utama kita, yaitu sebagai seorang mahasiswa. Karena seorang mahasiswa pastinya utamanya yaitu belajar ya Kak, belajar di kelas, belajar akademik. Tetapi kita juga nggak salah kok kalau misalkan kita bergabung di UKM dan juga organisasi untuk menambah ilmu baru dan juga menambah relasi. Jadi yang pertama itu kita harus bisa memanajemen waktu dengan baik. Kita harus bisa memaksimalkan peran kita di akademik dan juga di non akademik, sehingga kedua hal tersebut seimbang. Jadi tidak ada yang tumpang tindih ketika kita aktif di sebelah seperti di non akademik, nantinya juga ditakutkan di akademiknya juga ini ketinggalan gitu, kurang gitu, nantinya bisa menghambat kita untuk bisa kayak nggak lulus gitu Kak. Jadi tetap harus seimbang antara akademik dan juga non akademik. Tapi dari itu juga
harus tetap enjoy menjalaninya, karena apa yang kita jalani ini pastinya memberikan manfaat dan juga feedback yang baik untuk diri kita sendiri, yang harapannya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalau dari Alina gimana nih? Kalau tips dari aku buat mahasiswa yang mau ikut organisasi supaya tetap enjoy itu pintar memanajemen waktunya. Karena kadang ketika ikut mata organisasi mungkin suka ada kumpulan untuk mendapat. Nah itu bisa aja tabrakan sama jadwal perkuliahan. Nah kalau saran dari aku tetap utamain perkuliahan karena itu salah satu kewajiban kita sebagai mahasiswa. Nah jadi kita pintar-pintar manage waktunya aja ya. Kayak kapan waktu kita untuk belajar, kapan waktu kita untuk ikut organisasi. Nah dan juga jangan jadi mahasiswa kupu-kupu ya. Menurut aku jangan, karena percuma kalau kuliah pulang tapi yang didapetin itu Gitu aja. Nah kalau kita coba ikut organisasi atau hima, kita bisa dapat ilmu ilmu baru di kayak luar perkuliahan. ya contohnya ada ada Public speaking. public speaking, mungkin juga ada teamworknya juga, kerjasama bareng tim gitu sih. Terakhir nih kakak mau tanya, harapan sama saran kalian buat HIMSI sendiri sama jurusan sistem informasi ke depannya. Ya, bisa. Ya. Dari Oke, kalau harapan aku semoga HIMSI tetap menjadi wadah yang suportif bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa sistem informasi. Terus juga semoga program yang berjalannya tetap bisa bermanfaat bagi kita dan juga orang-orang sekitar kita. Dan untuk jurusan sistem informasi, semoga nih kualitasnya bisa terus berkembang ya dan bisa dapat akreditasi. Enggak, benar banget. Kalau dari aku harapan untuk HIMSI dan juga Prodi Sistem Informasi, yang pertama untuk HIMSI semoga bisa lebih bersinar lagi Kak, karena program-program kerja di HIMSI ini menurut aku sebagai seorang mahasiswa baru ini keren-keren banget, jadi bisa menarik mahasiswa baru itu buat bisa aktif ke HIMSI gitu. Kemudian di HIMSI juga program kerjanya kebanyakan itu memberikan edukasi dan juga manfaat untuk hal yang ramai, contohnya seperti podcast ini. Kemudian ada juga kunjungan ke panti asuhan, panti binaan. Itu menurut aku merupakan program kerja yang sangat baik gitu Kak, program kerja yang luar biasa yang memberikan dampak positif baik untuk mahasiswa dan juga untuk masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian untuk Prodi Sistem Informasi, semoga Prodi Sistem Informasi Dharma Jaya semakin baik lagi dan juga semoga tahun ini mendapatkan akreditasi unggul, karena seperti yang kita tahu waktu itu pernah dibilang sama Pak Indra ya, Indra bahwasanya Prodi Sistem Informasi ini sedang melakukan akreditasi yang harapannya hasil akreditasi itu memuaskan sehingga jurusan-jurusan lulusan dari Prodi Sistem Informasi Dharma Jaya dapat mendapatkan kerjaan yang lebih tinggi karena akreditasinya sudah baik, sudah unggul gitu Kak. Oke, tadi itu dia kita udah bahas banyak banget tentang seputar jurusan sistem informasi dan pengalaman Alina dan Aris sebagai duta genre. Ya, kesimpulannya adalah sebagai mahasiswa itu bukan sekedar hanya untuk nilai tapi juga kontribusi dan juga relasi ya. Terima kasih juga buat Alina dan Aris sudah mau hadir, dan semoga apa yang disampaikan oleh Aris sama Alina sendiri bisa tersampaikan juga ke pendengar-pendengarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mungkin sebelum tutup kita jargon dulu ya. Kalau kakak bilang HIMSI, kalian jawab anti mati gaya. HIMSI anti mati gaya.